di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, di sini bukan Dewan Perwakilan Rahma, bukan Dewan Perwakilan Richard, bukan Dewan Perwakilan Reza. Kemudian pelapor adalah NN sendiri dan korban datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan dua kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507 dan bisa membongkar segala macam kebohongan dan kebusukan di dunia perskincarean Indonesia ya, tanpa mengenal rasa takut ya guys ya, karena apa yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran ya. Buruan share, kita pantengin karena akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak akan teman-teman sangka ya. Bisa membongkar segala macam kebohongan dan kebusukan di dunia perskincarean Indonesia. Amin, ini soal apa, Men? Pemeriksaan apa, Bu? pemeriksaan apa nanti ya dikasih tahu. Berarti siap kami hari ini, Mi? Dokter Rocky mungkin gimana dokter hari ini laporannya? Ini hari yang ditunggu Hari yang ditunggu. Karena semuanya ini kan harus kita jalani, karena kalau seandainya kalau benar nggak usah takut. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan, kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita sudah sampaikan semua. Saya akan datang khusus ke penyidik untuk memberikan dukungan agar diperiksa orang-orang ini. Bila perlu nanti, saya akan komunikasi dengan Nikita Mirzani. Kalau dia mau jujur kepada saya akan pertimbangkan untuk bantu dia. Yang penting bagi saya, ungkap setuntas-tuntasnya demi perbaikan klinik kecantikan dan agar tidak ada masyarakat yang justru menerima petaka dari perbuatan atas nama kecantikan. Tapi nanti akan ada proses hukum ya guys ya. Jadi Doktif itu bukan diam ya. Betul. Doktif itu melakukan proses hukum yang nggak perlu Doktif gembar-gemborkan. Tinggal yang bersangkutan nanti tunggu panggilan. Gitu ya. Nikmati saja panggilan demi panggilan ya. Panggilan demi panggilan dinikmati aja ya. Kabar gembira, Doktif ada di DPR guys tuh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi sebentar. Pokoknya udah gak sabar banget ngeliat gimana Doktif nanti akan tanya jawab, menjelaskan, dan sudah ngebawa berapa orang korban juga. Alhamdulillah ada kan korbannya, bener kan? Jadi nggak main-main si Doktif ya guys, nggak main-main ya temanku itu. Gue kasih tau lu ya, berapa banyak juta manusia perempuan-perempuan di Indonesia yang udah tertipu akibat produk overclaim yang ternyata isinya air. Berapa banyak duit mereka yang dikeluarin. Lo tau nggak mereka duit nggak seberapa, tapi karena omongan ayo salot dibeli itu produk, nggak ada guna. Dosaan mana? Muka gue makin gede nih, makin gede nih. Kayak dosanya si owner itu. Video ini adalah sebuah video kredit buat Doktif. Kredit yang sangat besar untuk Doktif dan para dokter-dokter lainnya yang telah membantu masyarakat dalam memilah-milih skincare overclaim dan skincare mengandung bahan berbahaya. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah masyarakat awam sangat terbantu dengan kehadiran Doktif yang berkontribusi dalam pengujian kandungan yang terdapat di skincare yang beredar di masyarakat. Yang setelah sekian puluh tahun lamanya, kita masyarakat kan nggak tahu dan bahkan nggak mampu untuk menguji kandungan-kandungan tersebut. Coba kalian pikirkan apa yang terjadi kalau Doktif tidak seberani ini. Ya mungkin para owner-owner skincare yang nakal ini sudah kaya raya dengan mengorbankan kesehatan kulit konsumennya. Siapapun kalian di luar sana yang membenci Doktif, mohon sisihkan hati nurani kalian untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Bisa jadi bukan kamu yang ditolong karena memang kamu cukup pintar untuk memilah-milih skincare abal-abal. Good for you. Tapi di luar sana mungkin ratusan, mungkin juga jutaan orang telah terhindar dari jebakan para owner skincare berhati merkuri ini. Give applause untuk Doktif dan terima kasih Doktif. Gempar, tim Doktif dan pihak Nikmir bikin serangan balik kepada para geng mafia skincare. Doktif akan memenjarakan para mafia skincare yang telah merugikan masyarakat. Tekad Doktif untuk memberi efek jera kepada para pengusaha skincare yang menjual produk dengan bahan berbahaya dan overclaim.
Doktif mulai membuktikan bahwa niatnya benar-benar tulus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban para mafia skincare nakal. Bahkan Doktif akan memberikan bukti yang mengejutkan yang membuat para mafia skincare tersebut tak bisa lolos dari jeratan hukum. Doktif kita semua ini dipikir bohong, ya dipikir hanya menjatuhkan persaingan bisnis sebagainya. Kita buktikan sekarang, bukan hanya mereka yang bisa RDP dengan DPR RI, kita di pihak korban, di pihak konsumen kita bisa juga RDP. Ya. Rapat dengar pendapat ya guys ya dengan DPR RI. Bersama dengan BPKN juga. Bersama dengan BPKN. Kalau kali ini kita memang bersama dengan BPKN. Apa BPKN? BPKN Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nasional ya. Jadi memang nanti kita diskusi nih dengan bapak-bapak yang memang berkompeten buat melindungi kita semua. Bahwa kita konsumen bisa menang, konsumen ya. menang melawan owner-owner skincare tukang flexing yang nakal. Tukang nakal. Tukang kibul. Yang menggerakkan bujer-bujer untuk menyerang kita semua. Bujer. Terus enggak? Iyalah sering. DM, Vitiku, waduh, bayarnya cuma 5.000 lagi kan. Siap-siap ya, nanti di minggu depan akan kembali melaporkan. Ini suka Doktif doyan ya? Enggak. Gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara Doktif daripada jam segini, daripada ngelabrak. Silakan datang ya. Pulang dari jam 4 ini, tungguin semua. Jadi Doktif Kapan dok? Biar minggu depan kumpul ini teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Dengan gagah berani, dokter detektif atau sering disebut Doktif alias Dr. Samira Farahnas hadir di gedung DPR RI pada hari ini Rabu 12 Maret 2025. Doktif datang untuk mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 6 DPR bersama sejumlah pihak lainnya. Doktif dihadirkan DPR guna membahas perlindungan konsumen kaitannya dengan kosmetik atau skincare. Tak sendiri, Doktif hadir bersama sejumlah pihak, salah satunya korban skincare berbahaya. Tujuan Doktif mengunjungi DPR adalah untuk membongkar kebusukan para mafia skincare dan membantu para korban dari produk skincare berbahaya untuk mendapatkan keadilan. Diketahui sebelumnya, Doktif diadukan ke DPR, tepatnya ke Komisi 9 oleh sejumlah dokter kecantikan dan produsen skincare. Beberapa yang mengadukan Doktif ialah Dr. Reza Gladys dan Sheila Saukia. Gladys ialah pihak yang menjebloskan Nikita Mirzani ke jeruji besi setelah mengaku diperas oleh artis tersebut.